Apa kabar saudaraku? Selamat datang dalam program Merangkul Hidup yang Baru. Saya Isik Abla. Seperti biasa saya akan membagikan hal-hal yang sangat ajaib, yang indah mengenai Allah saya, Tuhan Yesus Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Hari ini saya akan berbicara mengenai darah. Hari ini saya akan berbicara mengenai kuasa dari darah. Dan juga kuasa dari darah Yesus Kristus. Saat ini saya akan berbicara mengenai darah karena di banyak sekali agama, darah adalah persembahan yang sangat penting. Di agama saya sebelumnya terdapat korban darah binatang. Jika Anda melihat bangsa Yahudi, juga ada korban darah di Perjanjian Lama. Dan juga jika Anda melihat di aliran Voodoo, banyak agama seperti Voodoo dan agama lain yang serupa yang melakukan korban darah. Mengapa korban darah itu sangat penting? Di agama saya sebelumnya, saya ingat saat masih kecil, nenek buyut saya memilih domba kecil yang cantik dan memanggil saya untuk datang kemari. Akan kuperlihatkan sesuatu. Kamu sudah cukup besar, cukup pantas untuk melihat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan dia membawa saya ke lantai bawah dari rumah kami. Dan saya memperhatikan buyut saya membersihkan pisaunya, pisau yang besar, pisau yang sangat besar di tangannya. Dan saya mulai menyadarinya, lalu tubuh saya gemetar. Saya melihat domba yang sehat. Kemudian ia menutup mata domba itu dengan kain. Ia berdoa saat mulai memotongnya dan ia menyembelih domba itu di lehernya. Dan saya menangis, saya menjerit, dan akhirnya saya pingsan, kemudian tersadar dan normal kembali. Di hari itu secara spesifik sangat istimewa dan juga mengerikan dan menghancurkan saya sebagai anak kecil. Mungkin saat itu saya berusia 8 atau 9 tahun, saya tahu maksudnya karena di tahun itu adalah waktunya persembahan darah. Tapi melihatnya secara langsung di depan mata saya adalah pengalaman yang sangat dramatis bagi saya. Bulan demi bulan, kejadian itu terus terngiang di pikiran saya. Di malam hari, saya mulai sulit untuk tidur dan mengalami mimpi buruk yang sangat-sangat mempengaruhi saya. Kami menyebut itu adalah kurban yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tertulis secara Arabik dan artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Di agama lain kita juga melihatnya dan tahun berikutnya saya melihat sapi berlari tanpa kepala. Mereka memotong leher sapi itu dan menyembelihnya di masa kurban itu. Masa itu adalah masa yang sangat menyedihkan bagi saya karena saya suka binatang. Tetapi lebih daripada itu, bertahun-tahun saya berpikir mengapa orang-orang mempersembahkan binatang dalam agamanya. Jika kita lihat dalam Alkitab, di firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa ada kuasa dalam darah. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, kita melihatnya ketika Tuhan berbicara kepada seorang saudara yang membunuh adik kandungnya, Habel, dan berkata, darah adikmu yang tidak berdosa berteriak kepadaku. Perhatikan di sini dikatakan bahwa darah berbicara, darah memiliki kuasa. Sebelum kita berbicara mengenai darah dari Yesus Kristus, Anda harus memahami dalam firman Tuhan, kita menerima informasi, pengetahuan mengenai kuasa darah. Di kitab Imamat 17 ayat 11 dan 14 kita baca, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, karena darah mewakili kehidupan. Darah mewakili kehidupan. Allah mengajari kita dalam Injil, terutama ketika Allah berkata, jangan makan daging di Perjanjian Lama.
Jangan makan daging dengan darahnya. Mengapa? Karena ada nyawa. Ada nyawa di dalamnya. Bahkan saat ini di dunia, Anda melihat semua jenis film yang saya tidak ingin dan menolak untuk menontonnya karena iman saya. Di sana Anda akan melihat darah. Kenapa? Karena ada kuasa tertentu. Sekarang, mari kita berbicara mengenai darah Yesus. Allah memberikan anaknya putra tunggal Allah ke dunia ini. Bagi Anda dan bagi saya, bagi semua dosa di dunia. Bayangkan, dosa semua manusia. Setiap dosa yang dapat Anda catat dan pikirkan. Yesus Kristus, korban yang sempurna, datang, disalibkan, dan mencurahkan darahnya sebagai domba yang sempurna. Inilah mengapa sebagai orang Kristen kita tidak membutuhkan korban hewan bagi dosa-dosa kita. Tidak perlu lagi kita mempercayai darah dari binatang yang tidak berdosa yang mengalir di jalan-jalan. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya pernah melihat jalan penuh dengan darah, terutama di kota-kota kecil di Turki. Saya terbiasa melihat darah ketika kecil di mana-mana. Saya ingat ketika ayah saya mau membuka suatu usaha, dia pergi ke panti asuhan atau menyumbangkan domba. Maka mereka akan menyembelih domba dan kemudian mereka mencelupkan jari mereka ke dalam darah domba itu dan mengolesnya di dahi saya. Saya pernah bertanya kepada ayah saya, kenapa? Kenapa ayah melakukannya? Dan ayah saya menjawab, untuk perlindungan. Semoga darah domba ini melindungimu. Tapi saya memiliki kabar yang lebih baik bagi Anda. Seperti kita bernyanyi dan terkadang tidak cukup berbicara mengenai darah domba. Darah domba yang sempurna. Kita tidak cukup banyak membicarakan dan bersuka cita mengenai darah domba. Bahkan kita juga tidak cukup bernyanyi. Oh darah Yesus, aku sangat bersyukur bagi darah Yesus. Oh darah Yesus, membasuh putih salju. Haleluya. Darah membasuh seputih salju. Darah memiliki kuasa perlindungan. Bukan sembarang darah domba, tetapi yang sempurna dari Allah. Kita membaca di Perjanjian Lama, di mana malaikat mengitari seluruh tanah Mesir. Dan apa yang terjadi jika ada darah binatang di depan pintu? Malaikat itu tidak akan menjamah rumah Anda. Sama halnya jika berada di dalam Kristus Yesus, jika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda ada dalam darah itu. Dan bukan hanya mencelupkan jari atau mengoleskannya di dahi. Sekarang saya dalam darah Yesus. Darah itu melindungi. Darah itu membersihkan. Darah itu menyelamatkan. Darah itu mengubahkan. Darah itu memiliki kuasa. Oh, darah Yesus. Haleluya. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kita membutuhkan pengampunan. Kita harus membayar harga dari dosa kita. Dan Yesus membayar harganya ketika dia disalibkan. Dan saat darahnya tercurah bagi kita. Di Perjanjian Lama, ketika seseorang mempersembahkan korban, ketika Israel mempersembahkan domba, dan juga mempersembahkan binatang apapun, maka harus yang sempurna. Tidak boleh ada yang berbintik, tidak boleh yang lumpuh, dan tidak boleh ada yang cacat. Dan di dalam Perjanjian Baru, kita melihat Yesus Kristus sebagai korban domba yang sempurna, mencurahkan darahnya. Apalagi yang lebih baik dari manusia yang sempurna. Pergi ke salib bagi Anda dan saya dan berkata, tidak ada lagi sapi, tidak ada lagi domba, tidak ada lagi unta,
tidak ada juga penumpahan darah lainnya. Aku telah disalibkan menjadi korban yang sempurna untuk membersihkan, untuk melindungi, untuk memulihkan, untuk membasuh, dan untuk menyelamatkan Anda. Saudaraku, saya tidak tahu di manakah Anda saat ini atau apakah Anda pernah mengorbankan binatang apapun di agama Anda. Hari ini saya undang Anda untuk memandang Yesus Kristus dan darahnya secara istimewa. Di Alkitab, dalam terjemahan manapun, pertama yang akan saya perhatikan dalam Injil itu adalah mengenai darah. Karena saya ingin tahu arti apakah darah Yesus, darah Kristus memiliki tempat yang khusus di Alkitab. Namun kita sebagai Kristen, kita kurang memahami dan juga menggunakan perkataan ini, kuasa dari darah. Setiap pagi saat saya mengantarkan anak ke sekolah atau keluarga saya keluar, setiap pagi saya meminta darah Yesus Kristus bagi hidup mereka dan saya. Saya memberitahu putri saya, aku melindungi engkau dengan darah Yesus Kristus dari ujung kepala sampai kaki. Saat saya pergi berperang, saat saya akan pergi ke peperangan rohani, saya akan meminta darah Yesus. Saat terjadi situasi, suatu keadaan atau ujian, dan juga saat saya bergulat dengan sesuatu, saya memohonkan darah Yesus. Darah Yesus Kristus di situasi itu. Hari ini, saya akan meminta Anda untuk meminta Allah menunjukkan dirinya kepada Anda. Menunjukkan dunia darah. Darah dari Yesus Kristus kepada Anda secara khusus. Saudaraku, saat kita melakukan perjamuan kudus, kita meminum darah sebagai simbol. Darah Yesus Kristus yang mengalir di kayu salib. Setiap saya mengambil perjamuan, saya melakukannya dengan serius. Karena lambang ini, lambang adalah tindakan iman. Juga berkuasa untuk menyembuhkan. Tetapi juga berkuasa untuk membuat siapapun sakit jika tidak dilakukan tanpa hormat, tanpa pertobatan, atau tanpa menguji hati dahulu. Darah itu memiliki kuasa, bukan darah seekor domba biasa. Kenangan masa kecil lain yang saya ingat adalah ayah saya membawa seekor domba. Ia meresmikan sebuah bangunan besar. Ayah saya seorang kontraktor dan akan meresmikan bangunan yang amat besar. Dan untuk peresmian di negara Timur Tengah, mereka mengorbankan binatang. Ayah saya membawa domba yang sangat cantik dan saya bersahabat dengan domba itu. Saya terbiasa berlari di halaman belakang dan domba itu mengejar saya. Saya tidak menggunakan trik apapun, kami hanya berlari dan berlari. Saya menaruh garam di tangan saya karena domba menyukai garam dan ia akan menjilat tangan saya. Sebenarnya saya sangat menginginkan anjing, tetapi mereka tidak pernah mengizinkan. Mereka mengizinkan saya bermain dengan domba. Dan domba itu saya namai Abdullah. Dan saya juga biasa bermain dan membagikan semua kesedihan dan juga semua permasalahan yang tidak bisa saya utarakan pada orang lain, hanya pada Abdullah. Dia adalah sahabat yang luar biasa. Ketika tiba saatnya bagi ayah saya untuk mengorbankan Abdullah, saya hanya menangis. Saya mohon pada ayah saya untuk tidak mengorbankan Abdullah. Hanya dia teman saya. Dan dia satu-satunya yang bisa menjaga semua rahasia, sakit hati dan mimpi saya. Ayah saya telah mengambilnya dan saya menangis seharian. Malam harinya ayah saya kembali pulang. Ayah saya pulang dengan Abdullah. Ia berkata, ayah tidak dapat melakukannya. Setiap kali ayah akan menyembelihnya, ayah teringat padamu. Betapa kamu akan tersakiti. Bagi saya itu adalah hadiah terbaik yang ayah saya berikan. Ia memberikan Abdullah kembali. Namun tidak berapa lama, Abdullah bertindak sangat ceroboh.
Dia terjatuh dari lantai 3 konstruksi bangunan dan dia mati. Kemudian anjing-anjing liar datang dan melahapnya. Saya hanya ingin menyampaikan ini. Beberapa tahun setelah hari itu, Allah memberikan saya sebuah hadiah yang sempurna. Allah Bapa memberikan hadiah yang sangat sempurna, korban yang sempurna. Hari ini saya tidak perlu meletakkan kepercayaan, keberanian, rahasia terdalam dalam mimpi dan juga pikiran saya kepada binatang atau siapapun. Karena melalui darahnya disalib dan dia berkata, aku mengasihimu Isik tanpa syarat. Aku mengasihi sebagaimana engkau. Datanglah sebagaimana dirimu sesungguhnya. Aku akan menjadi sahabat dan penyelamatmu. Aku akan menjadi kenyamananmu, kepercayaan dirimu. Dan aku akan menjadi pelindungmu. Bertahun-tahun setelah saat itu, saya berdiri di sini di hadapan Anda, mengetahui saya memiliki Yesus Kristus di dalam hidup saya dan saya tidak membutuhkan korban apapun. Karena bukan dari usaha, bukan dari pengorbanan kita, hanya karena iman dalam Yesus Kristus sehingga Anda dan saya dapat diselamatkan. Iman tanpa usaha adalah sia-sia, tetapi iman dahulu, pertama-tama kasih Kristus menguasai dan mengubah kita dari dalam keluar. Darah memiliki kuasa demikian, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya tidak tahu apalagi yang dapat menyucikan dosa saya. Mungkin saya telah melanggar ke-10 hukum Allah. Saya telah melanggar setiap hukum itu. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, memiliki berhala selain Allah, ya, saya juga melakukannya. Tidak menghormati ayah dan ibu saya, ya. Membunuh, ya. Saya telah mengaborsi, membunuh 2 bayi saya sebelum Kristus. Saya mencuri, tentu saja. Membunuh dengan cara berbeda. Bergosip, memfitnah. Merugikan reputasi orang lain. Berbohong, saya pernah melakukannya, semuanya. Tetapi ketika saya memberikan hati saya kepada Yesus Kristus, saya tegaskan ketika Anda memiliki semua dosa itu, rasanya berat, amat sangat berat. Saya mengerti, saya tidak dapat mengangkat kepala saya. Semuanya di bahu saya. Saya berbeban, bertonton rasanya, saya bawa di bahu saya. Tapi ketika saya memberikan hati saya kepada Yesus Kristus dan berkata, Tuhan datang dan tinggallah di dalamku. Yesus saat itu dengan sederhana berkata ya kepada kerajaan sorga, ya kepada Kristus, ya kepada semua yang ditawarkan Yesus kepada saya. Semuanya secara cuma-cuma. Saat saya berkata ya, pada saat itu semua beban di bahu saya diangkat. Ini kemerdekaan yang hanya dapat diperoleh dari darah Yesus Kristus yang menyediakannya bagi Anda. Ketika saya berkata ya kepada Kristus, saya merasakannya. Kadang kita berpikir pengalaman itu, pengalaman keselamatan itu tidaklah nyata. Tidak dapat kita pegang. Kita berpikir dan itu tidak terlihat. Tidak, saudara. Keselamatan adalah pengalaman yang nyata. Karunia-Nya terlihat dan kasih-Nya terlihat. Saat saya menyerahkan hidup kepada Kristus, itu nyata dan beban dari dosa di bahu saya telah dibasuh. Saya telah dibasuh, saya dibersihkan dan dikuduskan melalui darah-Nya. Dan darah itu berbicara. Bayangkan darah Habel berbicara.
bayangkan betapa lebih lagi darah Yesus Kristus yang berbicara hari ini dan berkuasa hari ini. Haleluya. Hari ini saya mengundang Anda agar dapat dibasuh dengan darah Yesus Kristus. Agar kita dapat berkata, tidak perlu ada lagi korban. Saya tidak lagi membutuhkan korban binatang. Saya ada dalam darah anak domba. Saya mengundang Anda, jika Anda orang percaya, mulailah memohonkan darah bagi anak-anak Anda atas situasi Anda di tempat kerja. Mungkin Anda bekerja di tempat orang yang tidak mempercayai Yesus Kristus. Mereka tidak menerima iman Anda dan Anda melihat kekacauan. Tidak ada kedamaian di sana. Saya menyarankan untuk setiap Anda, sebelum Anda pergi, Anda berkata, saya memohonkan darah Yesus di tempat itu. Saya memohonkan darah, dan shalom, Yehova shalom, datanglah damai Tuhan, berjalanlah bersamaku, berbicara kepadaku. Tuhan, biarkan aku membawa damai-Mu kemanapun aku pergi, Betapa ajaibnya ini, dan bagaimana kita dapat berkata, itu tidak nyata. Anda melihat perubahan. Beberapa saat yang lalu, putri saya membawa sahabatnya dari sekolah, seorang gadis muda. Dan saat saya melihatnya, mata saya dan alis saya terangkat karena saya pikir gadis ini mungkin pemuja iblis. Karena ia berpakaian gelap dan juga mencat hitam kukunya. Saya yakin Anda memahaminya. Dia mengenakan lipstik berwarna hitam, semua bagian matanya dengan riasan hitam, semuanya hitam. Dan ada rantai besar di lehernya dengan suatu simbol yang saya tidak tahu, saya tidak kenal itu. Dan sebagai seorang ibu yang melihat putrinya memanggil remaja itu sahabat dan berada di sampingnya, saya tiba-tiba menjadi panik. Dan saya benar-benar mengkhawatirkan putri saya. Putri saya mendekati saya saat sahabatnya melepaskan jaketnya di depan pintu dan berkata, "Ibu, tolong bicara padanya. Dia perlu Yesus. Itulah mengapa aku membawanya kemari." Ada kelegaan di hati saya, namun di saat yang sama, kedukaan Allah, hati Allah sedang berduka. Beban mulai menghujani dan mengisi hati saya. Saya mulai berduka bagi remaja itu, jiwa yang berharga. Remaja ini datang berbicara pada saya seperti biasa remaja berbicara. Saya bertanya, "Kamu mau minum apa? Jika Anda punya jus jeruk, aku mau itu." Saya berkata, "Ya," dan saya membuatkannya. Dan saya berkeputusan, Anda tahu saat itu, hanya karena ia berbeda, saya dapat memilih untuk membenci, menolak, dan tidak menyukainya. Atau sebagai orang Kristen memilih untuk mengasihi, merangkul, dan berdoa baginya. Tidak merangkul apa yang ia percayai. Bukan bersahabat dengan kepercayaannya. Karena persahabatan dengan dunia, kata Alkitab, adalah permusuhan kepada Allah. Anda harus memilih salah satu, hitam atau putih, tidak bisa keduanya. Hari ini jika Anda orang percaya dan satu kaki Anda di dunia dan yang satunya di gereja, saya akan meminta Anda untuk meletakkan kedua kaki itu ke dalam rumah Tuhan. Keduanya berjalan dengan Tuhan. Jadi saya menyambut remaja ini. Ia mulai berbincang dengan saya, kedua orang tuanya akan bercerai dan masing-masing telah memiliki pasangan. Saya bertanya, "Jam berapa kamu harus pulang? Kami akan mengantarmu." Orang tua saya tidak peduli saya ada di mana. "Tidak ada yang peduli," katanya dengan acuh. Saya berkata, "Baiklah, jika mau kamu bisa menginap malam ini dan ikut kemah remaja. Kami akan mengantar putri kami ke gereja, ke kemah remaja." Dia menjawab, "Tapi aku seorang penyihir, aku bukan orang percaya, aku bukan orang Kristen. Bukankah setelah melihat saya mereka akan menghakimi dan menolak saya?" Saya menjawab, "Pintu gereja terbuka bagi siapapun. Siapapun." Saya ingin berkata pendosa, tetapi sesuatu menghentikan saya. Saya tidak ingin menutup kesaksian saya dan berkata pintu gereja terbuka bagi siapapun. Malam itu kami membawa remaja ini bersama putri saya ke gereja. Dan saya menatap dari kejauhan. Setelah itu, putri saya berkata,
Saat panggilan altar, remaja ini maju dengan sendirinya dan menangis. Malam itu ia pulang dengan riasan wajah yang berantakan. Mata indahnya memiliki harapan. Perubahan tidak langsung terjadi, tapi ia telah berada dalam darah Yesus. Malam itu ketika remaja itu tidur di kamar, sebagai seorang ibu saya tidak bisa tidur sepanjang malam karena memikirkan keberadaannya di bawah atap rumah saya, dan itu pemikiran yang bijak. Saya bangun saat tengah malam, lagi dan lagi saya memohon darah Yesus bagi putri saya, bagi kamarnya, juga setiap tiang pintu rumah. Saya berkata, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, ubahlah jiwa yang berharga ini. Jamah dia dengan Roh Kudus-Mu. Hari ini remaja itu telah berubah. Mengapa? Karena Kristus mengasihi penyihir itu, gadis penyihir cilik. Bahkan dalam kejahatannya, Allah memperhatikannya, memanggilnya dan mengarahkannya kepada rumah saya. Dan perubahan sangat besar terjadi di hati dan hidupnya. Hari ini tersedia bagi Anda saudara. Hari ini Anda dapat hidup dalam kemenangan. Anda dapat dibasuh, dilindungi, dikuduskan, dan diubahkan karena kesempurnaan darah Anak Domba. Jika Anda percaya saja, berserah saja, dan berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia akan datang dan mengubah hidup Anda, mengubah kehidupan Anda selamanya. Tuhan memberkati Anda, sampai jumpa.